Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry. No Live masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai elektrolisis. Elektrolisis adalah proses yang menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Jadi, pada elektrolisis, dari energi listrik akan diubah menjadi reaksi kimia. Di mana, kalau kita cermati, elektrolisis ini merupakan kebalikan dari sel volta ya. Nah, tempat berlangsungnya proses elektrolisis disebut sebagai sel elektrolisis. Di dalam sel elektrolisis, terdiri atas elektroda yang dicelupkan ke dalam lelehan atau larutan geralam. Elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi disebut sebagai katoda, sedangkan elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut sebagai anoda. Katoda dan anoda dihubungkan dengan sebuah sumber listrik yang berfungsi sebagai pemompa elektron dari anoda ke katoda. Oke, kita langsung saja ke contoh soal mengenai sel elektrolisis ya. Soal pertama, elektrolisis lelehan PbBr2 dengan elektroda grafit. Bagaimana sih cara menuliskan reaksi pada katoda dan anodanya? Nah, kalau misalnya kita punya soal seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah tuliskan dulu persamaan reaksi ionisasi dari apapun yang ditanyakan, lelehan atau larutan yang ditanyakan gitu ya. Di sini kan yang ditanyakan adalah PbBr2 ya, maka kita tuliskan PbBr2 karena dia bentuknya adalah lelehan, maka liquid itu akan terionisasi menjadi Pb2+, liquid juga, dan juga 2Br-. Gitu ya. Sorry. Nah, setelahnya disuruh menuliskan reaksi di katoda dan anoda. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Ingat kembali bahwa yang akan mendekat ke katoda adalah kationnya atau ion positif. Berarti ini Ibu tulis dulu, ini kationnya, yang ini anionnya ya. Kation akan mendekat ke katoda. Sekarang kita perhatikan syaratnya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan waktu pertemuan di Zoom, bahwa sebenarnya untuk menuliskan persamaan reaksi ini atau meramalkan reaksinya apa sih yang terjadi, itu dilihat berdasarkan nol selnya ya, berdasarkan potensial dari selnya. Bisa kalian lihat dari deret volta juga ini. Ingat kembali bahwa kalau misalnya dia semakin kiri, itu kecenderungannya dia mengalami reaksi oksidasi. Kalau di kanan, kecenderungannya mengalami reaksi reduksi. Sebenarnya itu dia lahirnya bisa dari NO cell atau deret voltanya. Tapi di sini Ibu sudah rangkumkan tekniknya yang lebih mudah ya, biar kalian kalau misalnya bingung itu nggak usah lihat deret volta lagi gitu. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita mau tahu reaksi di katoda, yang pertama kita harus perhatikan adalah apakah yang di elektrolisis ini larutan atau lelehan. Nah, langsung kan kita lihat di sini, di soal yang di elektrolisis adalah lelehan. Karena yang di elektrolisis lelehan, maka kita yang ini ya langkahnya turun ke bawah ini, maka yang tereduksi itu adalah kationnya langsung yang tereduksi. Maka bisa kita tuliskan di katoda reaksi yang terjadi itu kationnya yang tereduksi. Berarti kita tuliskan kationnya adalah Pb2+ ya. Bentukannya liquid, dia tereduksi. Menjadi apa sih dia tereduksinya? Ini yang sering bingung nih, menjadi apa tereduksinya? Menjadi apa teroksidasinya? Dia akan tereduksi dan teroksidasi menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar gitu. Maka kalau misalnya dia Pb2+, akan tereduksi menjadi unsurnya pada keadaan standar yaitu Pb. Kan unsur pada keadaan standar Pb logam, dia dalam fasa solid gitu. Setelahnya tinggal kita samakan muatannya kanan dan kiri. Karena dia reduksi, tentu saja di sini 2+ harus ditambahkan 2 elektron di sebelah kiri. Gitu. Bisa? Selanjutnya, pada anoda itu akan terjadi reaksi oksidasi ya. Nah, anion akan mendekat ke anoda. Apa yang terjadi di anoda? Balik lagi nih,
Kalau di anoda, yang pertama kali kita lihat bukan larutan atau lelehan, yang pertama kali kita lihat adalah elektrodanya. Apa elektroda yang digunakan pada reaksi elektrolisis ini? Nah, kalau kita lihat di soal, elektroda yang digunakan kan si grafit ya. Grafit ini, grafit ini merupakan elektroda inert. Kan? Ya, inert, artinya dia sukar bereaksi. Jika yang digunakan elektroda inert di sini ya, maka kita ambil langkah yang ke samping. Maka langkah kedua yang harus kita perhatikan adalah kita lihat apa anionnya. Apakah anion ini bersumber dari sisa asam oksigen, sisa asam yang mengandung oksigen, sisa asam oksi, atau bukan sisa asam oksi. Nah, kalau kita lihat anionnya kan si Br- ya. Br- ini bukan merupakan sisa asam oksi. Karena si Br- bukan merupakan sisa asam oksi, maka kita ke langkah yang ini. Maka yang teroksidasi adalah si anionnya gitu. Maka kita tuliskan yang teroksidasi si anionnya yaitu Br- ya. Itu akan teroksidasi menjadi sama unsur-unsurnya pada keadaan standar. Br itu berarti Br2. Pada keadaan standar dia bentukannya gas. Sisanya tinggal kita setarakan. Ini 2, berarti di sini harus ditambahkan 2 elektron. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Sudah? Artinya apa sih? Artinya sebenarnya pada katode ion Pb2+ itu akan berubah menjadi Pb. Maka kalau misalnya kalian ingat-ingat kembali ya di video yang Ibu tayangkan saat kita kelas Zoom, itu didapatkan sesuatu yang warnanya keabu-abuan. Nah, ini merupakan logam Pb-nya, gitu, logam Pb murni. Sedangkan di anoda, ion Br- itu akan berubah menjadi gas Br2. Maka yang kalian amati waktu video itu adalah gas berwarna kecoklatan. Itu merupakan gas Br2, gitu. Itu ya. Bisa ya? Oke. Nah, dari sini itu bisa juga kita tuliskan persamaan reaksi totalnya. Gimana sih persamaan reaksi totalnya? Ya udah tinggal kita jumlahkan aja. Dengan sebelumnya kalian harus pastikan dulu bahwa jumlah dari elektronnya sama di katode dan juga anoda. Kita lihat 2 elektron sudah sama, berarti tinggal kita tuliskan reaksinya turun ke bawah ya. Tidak perlu kita setarakan lagi, ini bisa kita coret aja langsung. Kita setarakan turun ke bawah, berarti kita punya Pb2+ liquid ditambah 2 Br- liquid juga, itu akan menghasilkan Pb ditambah Br2 gas. Gitu. Berarti hasil reaksi elektrolisis dari lelehan PbBr2 ya, itu adalah logam Pb dalam bentuk solid padatan dan juga gas bromin. Seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, elektrolisis larutan MgSO4 dengan elektroda PT, platina. Sama ya, kalau misalnya disuruh menuliskan bagaimana reaksi di katoda anodanya, maka pertama kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya. MgSO4 karena dia larutan berarti aqueous, itu akan terionisasi menjadi Mg2+ ya, sama aqueous juga, dan juga SO4 2- sama aqueous juga. Biar kalian nggak bingung, Ibu tulisin lagi, berarti ini kationnya, yang ini anionnya. Nah, sekarang langsung saja, di katoda apa sih yang terjadi? Katoda, balik lagi ya, kalau katoda pertama kita harus pastikan dulu apakah dia larutan atau lelehan. Nah, karena di sini dia merupakan larutan, maka kita ke langkah yang samping ini ya, kita lihat kationnya ini berasal dari logam aktif atau bukan logam aktif. Nah, kationnya yang dilihat kation. Jadi langkah pertama tentukan dia larutan atau lelehan. Langkah kedua tentukan kationnya ini logam aktif atau bukan. Kation berarti ionnya, bukan elektrodanya, gitu ya. Bukan elektrodanya tapi ionnya. Nah, di sini kationnya kita punya Mg2+ kan. Mg2+ ini merupakan logam aktif bukan sih?
Kalau kita lihat Mg itu kan golongan 2A ya, maka Mg ini merupakan logam aktif. Artinya apa? Artinya kita ke langkah yang sebelah sini, yang ini. Artinya yang akan tereduksi bukan ion Mg2+-nya, tapi air. Kenapa? Karena ini bisa dijelaskan, karena Ibu balik lagi ya, tadi yang Ibu jelaskan di awal, sebenarnya semuanya ini dilihat dari deret volta. Bisa dilihat kalau misalnya dibandingkan antara H2O ya, deret volta H2O dengan si Mg, H2O itu terletak di sebelah kanannya Mg, maka si H2O yang akan cenderung tereduksi, karena semakin ke kanan kan semakin mudah tereduksi ya, H2O yang akan mengalami reduksi, bukan si Mg-nya gitu. Jadi semuanya balik lagi ke deret volta sebenarnya, dari potensial selnya. Nah, sudah bisa kita tuliskan berarti yang terjadi di katoda reaksi reduksinya adalah reduksi air ya. Langsung saja air H2O itu mengalami reaksi reduksi. Ini kalau misalnya kalian mau hafal boleh, kalau misalnya udah kayak yang Ibu jelasin di Zoom biar nggak bingung boleh ya. Jadi pasti menjadi gas H2 yang ditambahkan adalah ion OH-. Ini sejumlah 2. Begitu. Itu reaksi di katoda. Bagaimana reaksi di anodanya? Anion di anoda. Nah, anionnya merupakan SO42-. Kalau kita melihat reaksi di anoda, yang pertama kali kita perhatikan adalah elektrodanya, inert atau tidak inert. Kalau kita lihat di sini, elektroda yang digunakan adalah PT, platina. Berarti dia merupakan elektroda inert. Kalau dia elektroda inert, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menentukan anionnya ini sisa asam oksi atau bukan sisa asam oksi. Nah, kita lihat SO42- itu kan merupakan ion sisa asam oksi ya, bersumber dari H2SO4 gitu kan. Maka kalau dia bersumber dari sisa asam oksi, yang teroksidasi adalah air. Maka yang kita tuliskan yang teroksidasi bukan SO42-nya tapi air, yaitu 2H2O liquid itu akan menjadi O2 ditambah 4H+, ditambah 4 elektron. Begitu. Bisa ya? Artinya, di katoda yang terjadi adalah reaksi reduksi air menjadi gas H2, di anoda yang terjadi adalah reaksi oksidasi air menjadi gas O2. Gitu. Setelahnya, kalau kita mau menuliskan bersama reaksi total, pastikan bahwa jumlah elektronnya sudah sama. Jumlah elektron direduksi itu 2, dioksidasi 4, berarti belum sama ya. Maka di sini itu kita harus kalikan dengan 2, yang ini kita kalikan 1, agar sama-sama 4. Maka ini langsung aja ya, tidak Ibu tuliskan kembali. Ini kalau misalnya dikali 2 berarti menjadi 4, yang ini menjadi 4, yang ini menjadi 2, ini menjadi 4. Gitu. Setelahnya yang sama tinggal kita coret ya, yang ini berarti 4 elektron dengan 4 elektron, kita turunkan ke bawah persamaannya, maka ini kan di sebelah kiri itu ada 4H2O dan 2H2O, karena dia ada di ruas yang sama, berarti kita jumlahkan H2O-nya, yaitu 6H2O, gitu. Terus di sebelah kanan, itu ada apa saja sih? Ada 2H2, kemudian ada O2, kemudian ada 4H+, dan ada 4OH-. Maaf ya mepet. Gitu kan? Nah, seperti yang Ibu jelaskan, kalau misalnya ada H+, ada OH-, maka H+ dan OH- ini kan sama dengan H2O ya, maka ini sama dengan H2O. Gitu, 4H2O, 4H+, 4OH- menjadi 4H2O, 4HOH gitu. Ya, maka kalau misalnya seperti itu, ini bisa kita tuliskan ulang. Di sebelah kiri itu kita punya 6H2O, di sebelah kanan kita punya 4H2O. Artinya H2O-nya ada sama loh, berarti ini di awal dan di akhir bisa kita sederhanakan ya. Di sini 6, di sebelah kiri 6, di sebelah kanan 4, maka yang 4 ini tentunya akan habis. Di sini 6 karena dikurangi 4, maka tinggal 2. Maka persamaan reaksi totalnya ya, persamaan reaksi totalnya menjadi 2H2O liquid tentunya menjadi 2H2
gas ditambah O2, gas juga. Demikian. Apa bisa dipahami? Jadi artinya apa sih? Artinya elektrolisis larutan MgSO4 dengan elektroda PT, platina, itu akan menghasilkan gas hidrogen dan juga gas oksigen. Gitu. Karena di katoda yang tereduksi adalah air, yang di anoda yang teroksidasi juga air. Kita lanjutkan ke contoh soal ketiga. Elektrolisis larutan CuNO3 dua kali dengan elektroda grafit. Sama, pertama kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari apapun yang ditanyakan ya. CuNO3 dua kali itu akan terionisasi, larutan berarti aqueous. Dia akan terionisasi menjadi Cu2+, aqueous juga karena dia larutan, dan NO3-. Aqueous juga, jumlahnya 2. Gitu ya kan? Ini Ibu tuliskan lagi, ini kationnya, yang ini anionnya. Sudah, langsung saja di katoda terjadi reaksi reduksi, kation mendekat ke katoda. Yang pertama kali kita perhatikan adalah apakah dia larutan atau lelehan. Nah, ini kan dia larutan ya, larutan. Maka kita lihat yang kedua, kationnya ini berasal dari logam aktif atau bukan. Cu2+, bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan Al, bukan Mn, maka dia bukan logam aktif. Kalau dia bukan logam aktif, maka langkahnya yang ini nih, yang tereduksi adalah si kationnya itu. Maka kita tuliskan kationnya, yaitu si Cu yang tereduksi. Maka Cu2+ itu akan tereduksi, agak panjang, menjadi unsurnya pada keadaan standar, yaitu Cu. Cu itu logam solid ya. Tinggal samakan, berarti di sini ditambahkan 2 elektron. Kan kiri kanan sama. Katoda reduksi itu membutuhkan elektron. Baliknya gitu. Thank you. Lanjut. Sudah, itu satu reaksi. Kemudian reaksi di anodanya gimana oksidasinya? Yang pertama, kalau di anoda kita pastikan apa elektroda yang digunakan. Elektroda yang digunakan ini adalah grafit. Grafit ini merupakan elektroda inert ya. Kalau dia elektroda inert berarti kita masuk ke langkah kedua. Anionnya ini sisa asam oksi atau bukan? Nah, ternyata anionnya adalah NO3-. NO3- itu merupakan sisa asam oksi. Maka kita masuk ke langkah yang ini nih, yang teroksidasi bukan anionnya, yaitu yang teroksidasi adalah air. Maka kita tuliskan di sini reaksi oksidasinya yaitu 2H2O itu akan menjadi oksidasi ya, O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Demikian. Nah, itu. Jadi artinya di katoda yang tereduksi adalah Cu2+, nanti dihasilkan logam Cu, bentuknya padat. Dan di anoda yang teroksidasi adalah air, yang dihasilkan adalah gas oksigen. Gitu. Di sini kalau kita mau menuliskan bersama reaksi totalnya sama, kita setarakan jumlah elektronnya ya. Karena yang direduksi itu 2 elektron, oksidasinya 4 elektron, maka yang di atas reduksinya kita kalikan 2, oksidasinya kita kalikan 1 biar sama-sama 4. Tidak Ibu tuliskan lagi, langsung Ibu ubah di sini ya. Ini berarti jadi 2, di sini jadi 4, di sini jadi 2. Gitu. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya, tinggal kita tuliskan bersama reaksi totalnya. Yang sama kita coret aja, this one and this one. Kita turunkan ke bawah, berarti kita punya 2 Cu2+, ya, ditambah 2H2O, liquid, akan menghasilkan 2 Cu, ditambah O2, ditambah 4H+.
Ini persamaan reaksi totalnya. Artinya apa sih? Artinya elektrolisis larutan CuNO3 dua kali dengan elektroda grafit itu akan menghasilkan logam Cu ya. Ini padatan logam Cu dan gas hidrogen. Dimana kalau kita lihat di sini karena ada ion H+ ya, munculnya ion H+ di sini akan menyebabkan si larutan ini bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7 pH. Gitu. Paham ya? Oke, kita ke contoh soal yang keempat ya, elektrolisis larutan AgCl dengan elektroda grafit. Sama, pertama kita tuliskan dulu reaksi ionisasinya ya, AgCl larutan, berarti akan menjadi Ag+, ya, dan juga Cl-. Oke, boleh ditulis aja biar nggak bingung, kation. Kalau udah bisa sebenarnya nggak perlu ditulis lagi ya. Anion, udah. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Katoda yang pertama kita cek adalah apakah dia larutan atau lelehan. Nah, di sini kan karena dia larutan, maka kita masuk ke langkah kedua. Kationnya ini bersumber dari logam aktif atau bukan? Kationnya si Ag+, ini logam aktif bukan? Bukan ya, dia bukan golongan 1A, dia bukan golongan 2A, dia golongan B transisi. Maka kalau dia bukan golongan bukan dari logam aktif, maka yang tereduksi adalah langsung si kationnya. Maka kationnya kita tuliskan yaitu Ag+ ya, akan tereduksi menjadi apa? Menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Unsurnya yaitu Ag. Ag itu solid. Tinggal setarakan, di sini berarti ditambahkan elektron sejumlah 1 ya. Kemudian sudah, itu reaksi direduksi. Kalau reaksi oksidasi di anodanya gimana? Kalau di anoda, pertama kali kita pastikan elektrodanya apa? Elektrodanya inert tidak? Gitu. Elektroda yang digunakan adalah grafit ya, masih sama. Ini Ibu kasih contoh yang inert-inert dulu. Grafit itu elektroda inert, berarti kita masuk ke tahapan kedua. Anionnya apa? Setelah cek elektroda, cek anion. Elektrodanya sudah tadi, anionnya sisa asam oksi bukan. Nah, Cl- ini bukan sisa asam oksi, bukan sisa asam yang mengandung oksigen gitu. Maka kalau bukan, yang teroksidasi adalah anionnya. Langkah yang ini ya, yang teroksidasi anionnya. Maka kita langsung tulis aja nih, yang teroksidasi adalah si Cl-. Cl- ini akan berubah menjadi apa sih? Akan berubah menjadi unsurnya pada keadaan standar, yaitu Cl2. Cl2 itu gas. Tinggal kita setarakan, berarti di sini harus 2 ya. Terus di sini harus kita tambahkan 2 elektron. Demikian. Nah, selanjutnya berarti tinggal kita samakan jumlah elektronnya nih. Karena direduksinya baru 1 ya, mau kita jadikan 2, maka ini harus dikali 2, yang ini dikali 1. Ibu langsung tuliskan di sini, berarti ini 2 elektron, yang ini 2 Ag. Yang sama bisa langsung kita sederhanakan, 2 elektronnya sama, sisanya bisa kita turunkan ke bawah. Berarti yang di sebelah kiri yaitu 2 Ag+, ya, ditambah 2 Cl- akan menghasilkan 2 Ag solid ditambah Cl2 gas. Nah, demikian. Ibu selalu tekankan ke kalian bahwa harus diberikan fasanya ya, karena ini reaksi, kalian harus tahu apa sih dalam bentukan apa dia dihasilkan itu agar nggak bingung. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa elektrolisis dari larutan AgCl dengan elektroda grafit itu akan menghasilkan logam Ag ya, logam Ag itu dihasilkan di katoda tadi, dan juga gas klor dihasilkan di anoda. Bisa ya? Mungkin untuk part 1, 4 video dulu. Intinya kalian pahami aja ya, semua untuk reaksi di katoda dan anoda ini sebenarnya prosesnya itu untuk meramalkan atau menuliskannya itu dilihat berdasarkan E0 selnya. Ini Ibu buatkan cara mudahnya. Yang pertama itu kalau di katoda, yang pertama kali kita lihat itu adalah apakah dia larutan atau lelehan. Kalau dia lelehan, ya langsung aja kationnya yang tereduksi. Tapi kalau misalnya dia larutan ya, yang kalau misalnya dia larutan, kita harus pastikan dulu kationnya ini bersumber dari logam aktif atau bukan. Kationnya, berarti ion positifnya bersumber dari
logam aktif atau bukan. Kalau dari logam aktif, berarti yang tereduksi adalah air. Kenapa? Karena balik lagi ke deret voltanya gitu. Kalau misalnya dia bukan logam aktif, berarti yang tereduksi ini adalah si kationnya sendiri. Kayak yang ini contohnya tadi Ag, bukan logam aktif gitu. Kemudian selesai, itu pada katoda. Pada anoda gimana? Pada anoda yang pertama kali kita perhatikan itu adalah elektrodanya. Apakah dia inert atau tidak gitu. Kalau di anoda, elektroda yang pertama kali dicek. Kalau di katoda, apakah dia larutan atau lelehan gitu. Jadi elektrodanya apa? Inert tidak. Kalau dia tidak inert, berarti langsung aja logam anodanya yang teroksidasi. Tapi kalau misalnya dia tidak inert, contoh-contoh yang tadi, 4 contoh itu semua tidak inert ya, dia yang akan teroksidasi dilihat dulu dari anionnya. Apakah anion ini bersumber dari sisa asam oksi atau bukan? Jika dia bersumber dari sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah air. Sedangkan kalau dia bukan bersumber dari sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah si anionnya. Kayak yang ini, si Cl itu bukan sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah anionnya langsung. Semuanya reduksi oksidasi itu menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nih Ag, yang ini Cl2 gitu. Oke. Sekian video kali ini, semoga apa yang disampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk Ibu sebagai pembuat. Tetap semangat belajar, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.